tafsir ya, saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti, saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis, satu teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju deh, malam turut tidur, Lailatul Qadar. Aku wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah. Atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabian di mana sing iman baru stilan bener. Ya, contoh paling gampang itu ada ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Nah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya nggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya Arab itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata pak alkohol wapot titak. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladab. Lakot hakot teman-teman jadi nyata pak alkohol wapot titak anane adab. Wajib berarti sih wajib bapak adab alaksari biladab. Fahum mengkote wong akeh layu minun araiman sopong akeh. Ilaksaru dikasih udah agak wong uraiman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan naga ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulunya mengaget agai akhlalan ing belenggu. Biayi doma kameran biantu doma kameran sento di kumpul no ilaha maring anak kepala di tangan. Di anak gol lah karena saat menewin ibu yajmau bisa ngumpul no balgil aliada ing tangan kalau no maring geger maring no gulu-guri itu jenis unik. Wong Arab nak darani kene ku unik, nak darani kene ku nasar. Ya cari wong Arab, ya kene ku unik, kene ku nasar. Lah gulun itu tangan tidak kok tengok, nabo gulu. Nabo ini jenis cidok nih cidok, jenis guri. Kaya mengkote tangan ilai di kumas muatun tekupono ilah koni maring dagu, ini gitu jenis dagu. Jam udakonin, waya mustama ulahyan. Kumpulnya 2 dagu atau 2 wang. Nanti cuman, fahum mengkota mengakai mukmahuna iku jadi bunder sopo ngake. Mana nih rofiuna ngangkat mengakai usaha misirai mengakai. Lastatiuna ora iso mampu sopo ngake khoda eng ngendekno rukus. Mana dia maksudnya wada udah iki mutamsilun mubayangan, mutamsil gambar. Mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utek, wong dhisik nak darani bun rokok digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh kene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten, niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Dadi ngeten. Jadi uang itu dalam keadaan bunder, paham ya? Nah makanya malaikat kena nyatu terus duduk-duduk, paham ya? Jadi mereka itu, nama dengkol nempel dagu, paham ya? Tangan nempel
Sitok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karena gludung dong, karena ukuran adanya bener rokok. Oke, bayang saiki sebenarnya usah gak sama bu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktek saiki. Orang tidak. Lah dawe Imam Suyuti wal muradu tekang den kersane iku anagum saat temne wong akeh la anu nak ora tunduk sapa ngake lek imane maring iman. Wala faduna nak ora tunduk sapa ngake ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawe Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan guys sapa ingsun mimpi ini aidim saking ngarepe wong akeh sadan yang tutup. Mamin khalfim saking burine wong akeh sadan yang tutup. Fathisin sadan wa dumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekei gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lha siruna ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah, dari Musyuti kabeh iku mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji, itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji deh. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Nah, aku tak ada kata siapa Gus? Tak didono kitab. Lah gue didono rekaman. Gue sampai zaman akhir gue maju. Soalnya saya ngerido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya saya ngalim tenan yang di swarga, saya kedua dan para penggemarnya. Gue rasa alim kan, cukup. Kenapa kan nggak rugi kan? Gus masuk swarga kedua dan para penggemar. Terus jebule podoan. Bisa normal. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan gak ketemu lagi. Atau kalaupun kau di surga kan kelasnya beda kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi belajar ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas ya nggak ketemu. Terus kata Nabi tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Asalnya di bodoh kali ini ngata semua ke angker tahu itu ngeke peringatan sih aku mengajar tapi dalam jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah. Baik itu kali alifan ngefon alif bina musa landaran dan hamzah sing kita sil wa ufralan ya wa tarkilan tiga itu kali. Amlan tunggu wong rais bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep layu minun ora gelem
Iman. Lah sing iman iku sapa inamatung diru mestine ngelingno sira. Maksude yang fa'u tegese manfaate wa ing garuka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba manut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyanan uti sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman duwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam nyaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek duwi apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri biologi barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana ya dalam bahasa Indonesia? Hantu. Makanya biologi rata terjemah. Ya namanya ini bahasanya kalau di Sapa Ar-Rahman yang wasir Rahman biologi padahal dia ini rarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah gitu. Barang gaib malah repot. Fabasiru mongkongnya kayak cerita gembira siro man bimang firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunah wa nahnu ya ingsun kuno ing uripno ingsun al mauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelian li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sawise wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Misalnya kayak kok penemu judi. Selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak gitu. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'ahu dinu. Bejo wong mati kemudian juta-jutanya makhluk mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya harus turun lagi. Sehingga anak gak paham lah ya bawa. Lo kok bawa jalan itu bisa bapak paham lah ya bawa. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuku jalan tak kau iba. Kok tuku jalan? Di bapak aku neng lemari dia no jalan. Lah tapi di bapak paham juga orang berapa? Dua stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu. Wah, makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana beliau kepengen dengan nate syukuran, bisa nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Giling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita ada pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat. Ya nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah tidak zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus, makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat. Ya Allah nggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Nanti kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya. Kenapa? Doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya itu mau cerita.
gelo ya monggo. Terus mutung lah ngaji ya monggo. Kowe ora ngaji, aku ya murid kok kowe gampang. Kowe murid guru kowe aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan. Oh, liane larang nyewane. Wa atharum lan bekas-bekas yang. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena setelah riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak kalau sing ngalahi mocong ini, nurono mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Musnad Ahmad, nak raruh gudi larang, kalau orang semua raruh di sini, makanya kenangan kok gudi larang. Tapi baru kalian semua kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau niru nakus mati ngorang jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate, orang jadi rakaru-karuan, jadi maksud itu. Tafsirku udah bingung. Aja dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabi badan. Wah kalau suami dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sholat, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kula sa'enan yang saben-saben perkara. Nasobahu bifi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'en bifi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'en bifi'lin kan fi'il yufasiru kan nafsiri bil fi'il wa dawu asayna. Ahsayna kula sa'en ahsay. Nah berarti namanya di wa kula sa'en lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kula sa'en lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsayna tegese ngitung ingsun wis. Dobat nak untuk kesenghitung isun ingsa fi imam yang dalam catatan atau yang dalam kitab induk imam mana ada kitab induk mungkin kan jelas saya kitab penting si kitab ini kan jelas wadah kitab ini alaihi adhabi wa alihi wa sahbihi والحمد لله في البدر والدنا